Oke, sudah hari Jumat ya. Gue tahu kenapa gue upload hari Jumat, karena gue nungguin kabar Lance Stroll bakal balapan atau enggak tuh lama banget. Dan di saat gue rekam video ini di hari Rabu masih belum ada kabar. Jadi ya udah gue upload di hari Jumat aja. Tapi itu berarti saatnya melakukan video prediksi manja mengenai balapan begadang minggu ini, yaitu Canadian Grand Prix 2025 di Montreal. Ya, begadang lagi ya, tapi tenang, ini akan menjadi balapan begadang terakhir kita sampai setidaknya bulan Oktober nanti, jadi slow aja lah itu ya. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja gue melakukan prediksi Canadian Grand Prix 2025. Seperti biasa, gue akan prediksi pole dan pemenangnya ya. Dan oke, jujur, feeling gue sih McLaren ya. Cuman, pasti pada bosen lah ya kalau gue prediksi mereka lagi. Dan ya gue paham. Gue ngerasa bosen juga kalau judul itu selalu bawa McLaren atau Max. Cuman ya mau gimana, mereka bertiga doang yang memiliki peluang menang dan jadikan judul menarik gitu. Tapi gue mau go bold di race minggu ini. Dan gue akan pilih George Russell meraih pole position lagi untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Karena George adalah pembalap yang kenceng di one lap pace ya. Ada alasan kenapa dijuluki Mr. Saturday dulu. Dan musim ini juga dia selalu qualified di posisi-posisi tinggi. Dan beberapa kali juga sempat nge-split 2 McLaren di qualifying. Gua akan tebak gap qualifying juga akan ketat seperti musim lalu juga ya. Dan musim ini juga sebenarnya. Dimana setiap time gain tuh bakal ngaruh banget. Apalagi track ini juga cukup pendek. Jadi ya untuk pole gue akan berikan ke George. Dan untuk pemenang sebenarnya ini bakal berkorelasi sama prediksi kelima nanti, dan itu yang bakal jadi alasan kenapa gue prediksi pemenang ini. Tapi sebelum ke situ, gue langsung aja sebut bahwa pemenang Canadian Grand Prix ini gue akan prediksi Lewis Hamilton. Oke, kenapa lu milih pembalap yang kena salib mobil Minecraft ini jadi pemenang, Bang? Well gini, itu dia kena salib karena dia ada masalah floor ya. Yang kedua, Lewis selalu tampil bagus di sini dan bisa dibilang ini salah satu track dia banget lah, dimana dia udah meraih 7 kemenangan, dan jika dia berhasil menang satu lagi, maka itu akan jadi rekor baru di Canadian Grand Prix. Balik lagi, Lewis bisa memecah rekor, plus sama Ferrari, tim ikonik, bisa bikin medsos 24/7 rame, pasti yakin gua. Ingat teori Saipul 2019, pembalap memecahkan rekor ketika bersama Ferrari itu bakal di milk terus sampai kiamat. Nanti gue akan jelasin alasannya kenapa gue bisa bilang Lewis bisa gue prediksi menang di prediksi kelima. Nah, prediksi kedua, gue mau prediksi Max Verstappen. Dan dua balapan ke depan ini bakal menjadi balapan di mana dia tuh harus bersih dan harus mengontrol emosinya. Karena dia udah 11 penalty points dan 1 poin lagi menuju race ban. Jadi dia harus behave menuju dua balapan ini, termasuk Kanada ini ya. Dan kenapa dua balapan ini dia harus behave banget dan jangan sampai kena masalah, biar dia nggak kena ban. Dan setelah dua balapan dia jalani tanpa bertingkah gegabah, beberapa penalty points-nya tuh akan hangus. Sekitar 2 atau 4 poin gitu, lupa gue. Tapi setelah itu, dia juga jangan sampai panen terus ya. Karena penalty points dia yang hangus tuh bakal terjadi di Oktober lagi. Nah, prediksi gue untuk dia di sini ialah dia akan kembali berulah dan bakal kena penalty points lagi sehingga dia kena ban. Iya, jujur ini prediksi terliar gua kayaknya sejauh ini ya. Tapi alasan prediksi ini juga nyambung ke prediksi kelima gua nanti. Jadi nanti sabar dulu ya. Intinya Max akan bertingkah gegabah lagi di Kanada, yang dimana mungkin gak separah Barcelona, tapi lumayan untuk bisa buat dia kena penalty points lagi. Sehingga ini akan menjadi balapan dimana untuk pertama kalinya sejak sistem penalty point ini diterapkan, seorang Jurdun kena ban lo ya. Dan kata gua mah kalau beneran, dan beberapa fansnya pasti bakal menyerang gue. Cuman ya udahlah, kita lihat aja lah. Karena Max mau sehati-hati apapun dia, kalau adrenalin udah terlalu GG ya bakal susah juga untuk nahannya. Karena tahun 2020 menyatakan bahwa kalau pembalap udah adrenalin tinggi, pasti bakal keluar sisi-sisi yang nggak mau dilihat oleh siapapunnya itu. Prediksi ketiga, gue prediksi Aston Martin. Dan seperti gue bilang tadi, ya Lance Stroll belum tahu nih kabarnya gimana. Tapi gue akan prediksi mereka akan kembali mencetak poin di Kanada. Oke, jadi kita nggak tahu nih sang tuan rumah bakal balapan atau enggak. Jadi ya wes, dah daripada lama gue langsung prediksi aja kalau Nando lah yang bakal cetak poin. Aston Martin tuh sedang dalam tren yang cukup oke lah setelah mereka membawa update itu di Imola. Nando mampu mencetak Q3 berturut-turut, tapi sayang aja di dua balapan sebelumnya yaitu di Imola dan Monaco, terjadi bad luck seperti strategi yang ngawur. Akhirnya di Spanyol kemarin terbantu oleh beberapa kegaduhan di depan. Nando berhasil mencetak poin pertamanya.
Nah, di Kanada, gue akan expect tren Q3 Nando untuk berlanjut karena pace mereka di quali itu masih ada. Dan di race, karena prediksi kelima yang akan gue sebut nanti, mereka mungkin punya potensi untuk top 5 lah dengan salah satu driver, paling Nando lah ya. Cukup bold prediksi gue di balapan ini. Mungkin gue terlalu menaruh banyak ekspektasi di prediksi Canadian Grand Prix 2025 ini ya. Seperti gue yang terlalu menaruh banyak ekspektasi ke mantan gue dulu. Anyway, gue harap ini tim bisa terus melaju karena sekarang mereka berada di posisi kedua terakhir. Dan mengingat midfield musim ini begitu ketat, sekalinya bawa update berhasil aja, itu bisa nge-boost hasil-hasil mereka. Jadi ini perlu diperhatikan juga oleh tim midfield lainnya juga, termasuk Aston Martin. Mereka harus terus memanfaatkan peluang-peluang dengan baik, dan ya jangan sampai bad luck lagi atau buat strategi ngawur lagi. Prediksi keempat, gue akan prediksi siapa ya? Oke lah, gue akan prediksi Alpine. Itu loh, tim yang sedang juru kunci sekarang. Jadi apa yang mau diprediksi untuk tim terdahsyat F1 ini? Well, ada beberapa. Yang pertama, mereka akan mendapatkan poin lagi. Dan gue akan berikan ini ke Pierre lagi ya. Untuk si Ono Franco Colapinto, gue prediksi dia akan out-qualified Pierre, namun akan kembali gagal cetak poin. Jadi kalau gue lihat pace Franco di Spanyol kemarin, di one lap ya, sebenarnya itu udah ada kemajuan. Di qualifying kalau bukan karena Alpine menjadi Alpine kayak biasa, ya gue rasa dia pasti bisa tembus Q2 atau bahkan Q3 pun bisa. Sayang aja ada masalah mobil itu, dan di race, ya juga nggak bisa berbuat banyak. Waktu terus berjalan dan dia harus segera perform. Tapi nggak tahu juga nih seberapa lama dia diberikan kesempatan oleh Opel Crashkit itu. Soalnya habis Kanada dan Austria itu kan udah 5 balapan tuh. Apakah masih bisa dipertahankan atau enggaknya gitu. Tapi nih, gue rasa mau 5 balapan Franco masih 0 poin pun gue yakin masih dipertahankan. Karena ya duitnya itu. Duit dan engagement yang dibawa Franco ke Alpine dan F1 juga secara umum tuh gue rasa bakal jadi sulit lah kalau dia mau dibuang begitu aja. Tapi baik lagi, ini Flavio Briatore yang kita bicarakan. Pokoknya kalau udah sama dia tuh gak adalah 100% yang aman. Kalau udah ada hal yang menurut dia nggak serak ya pasti bakal dia ubah. Tapi ini bang, kan Flavio sendiri udah bilang kalau dia tuh nggak pernah bilang Franco tuh bakal dapat 5 balapan. Nah, tapi kalau kalian lihat statement jadi Alpine kemarin, ada kok dia ngomong gitu. Prediksi kelima. Nah ini dia, yang berhubungan sama prediksi pertama, kedua, dan ketiga juga. Seperti biasa, prediksi kelima akan menjadi prediksi di luar tim dan pembalap. Nah, gue akan prediksi bahwa balapan Canadian Grand Prix 2025 ini bakal chaos to the chaos. Chaos di sini bisa jadi banyak insiden, cuaca nggak nentu, walaupun kata isi nggak ada bakal hujan ya. Dan masih banyak lagi lah. Itu juga kenapa prediksi pertama dan kedua dan mungkin ketiga juga itu agak sedikit absurd emang. Karena gue punya feeling Canadian Grand Prix 2025 ini akan menjadi balapan terchaos musim ini. Dan bisa aja menjadi balapan pertama yang gue beri rating 5 star. Mengingat prediksi kelima gue sampai saat ini ya, setelah 9 balapan, baru salah sekali doang, ya gue rasa kita semua berharap bahwa prediksi ini bener juga ya kan. Karena siapa yang gak mau balapan chaos? Tapi ya tetap gue gak mau mendoakan yang gangga lah ke pembalap nantinya. Cuman gue berharap balapannya seru aja dah, itu aja dah ya. Tapi bisa jadi ini akan menjadi kedua kalinya prediksi kelima ini akan salah musim ini. Karena sahabat tahu nantinya McLaren akan menang lagi, Max akan tetap stres sama mobil dan timnya, dan Lewis bakal kena salib lagi sama mobil Minecraft itu lagi. Jangan so iya deh. Yeah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.